Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat sejati, jumpa lagi dengan aku Gunawan Sejati di Padepokan Tanduk Rusa. Ya, padepokan yang baru saya buat. Kenapa saya buat nama Padepokan Tanduk Rusa? Karena di sini banyak tanduk rusa, ya, tanaman hias. Ini seperti ini, ya. Ini juga tuh bisa dilihat, ya. Kemudian tuh, ya, banyak tanduk rusanya teman-teman tuh. Oke. Tapi bukan masalah tanduk rusa yang akan saya bahas di kesempatan video ini, melainkan tentang asam urat teman-teman. Ya, penyakit asam urat. Sekitar 2 minggu yang lalu saya merasakan ada kelainan, terutama di sekitar persendian daripada jari-jari tangan saya teman-teman. Ya, terasa nyeri, ya, sakit seperti itu. Jadi tepatnya di ini, yang kelingking ini nih, ya. Nah ini masih terlihat agak kemerah-merahan sebetulnya kalau dilihat secara seksama, gitu. Kemudian agak bengkak teman-teman. Kalau dibandingkan dengan yang sebelah kiri bisa dilihat tuh, ya. Ini yang kanan, ini tangan kiri. Jari kelingking tangan kiri dengan jari tangan kanan sepertinya berbeda tuh, besar ini, ya. Kemudian ini jari manis, ini yang kiri, ini yang kanan teman-teman, ya. Bisa dibandingkan, terutama inilah terlihat nih sebelah sini, ini pas persendiannya ini bengkak teman-teman, dan kalau dipegang ini sakit ini. Benjolan, seperti benjolan dari dalam ini, dipegang seperti ini sakit ini. Perasaan saya nggak pernah saya kecelakaan atau kena apalah gitu tangan saya ini, tapi tahu-tahu kok sakit, bahkan bengkak kan seperti itu, terutama di persendiannya ini teman-teman, bahkan agak biru warnanya waktu itu, ya 2 minggu yang lalu itu. Nah akhirnya karena aneh gitu kan, saya merasa aneh seumur hidup, baru itu merasakan sakit di persendian jari, ya, dari jari tangan. Kemudian saya browsing cari apa ini kan, saya nggak tahu itu apa asam urat, penyakit asam urat itu cuma dengar-dengar aja. Jadi kasus yang saya rasakan ini mirip atau persis dengan yang dijelaskan daripada situs-situs tersebut, yaitu itu katanya gejala asam urat seperti itu teman-teman. Intinya bahwa asam urat itu adalah zat-zat makanan yang harusnya dibuang dari tubuh itu tidak maksimal dibuang, melainkan tersimpan di persendian dan akibatnya menimbulkan sakit peradangan lah, kira-kira seperti itu. Nah mungkin penyebabnya ya bisa bermacam-macam sih. Yang jelas mungkin faktor usia, ya, kurang olahraga, kemudian ya mungkin karena faktor makanan terutama, ya. Nah kemudian di sana juga dijelaskan bahwa penyebabnya atau dihindari lah, jangan banyak mengkonsumsi seperti makanan daging, ya, daging merah gitu, daging kambing, daging sapi yang berwarna merah seperti itu. Kemudian jeroan itu include usus, ati, ya, kemudian burih, rempelo, ya, kemudian bayah, pokoknya jeroan, brodotan itu hewan lah, itu katanya tidak boleh.
Kemudian makanan lain yang tidak boleh terlalu banyak atau kalau perlu dihindari yaitu seafood. Seafood, laut, food makanan, makanan dari laut. Ya, yang dimaksud seafood di sini adalah seperti kerang-kerangan, kemudian lobster, udang, cumi, seperti itu, teman-teman. Katanya sih menurut keterangan. Namun di situs itu situs yang saya buka itu adalah situs Sukses Before 30. Itu situs dokter, itu masih muda dokternya, itu ganteng lah kayak saya dulu waktu muda, seperti itu kira-kira. Itu penjelasannya di situ. Kemudian saya bandingkan juga dengan YouTube channel-channel lain ya, bukan hanya channel Sukses Before 30 itu, tapi yang lain juga saya lihat itu penjelasannya mirip, hampir sama. Namun ada yang harus digarisbawahi bahwa sakit di persendian itu belum tentu asam urat katanya kan, seperti itu. Namun dalam hal ini saya lebih cenderung kepada kecurigaan bahwa saya terkena asam urat, seperti itu. Karena ya penyakit apa itu? Nggak mungkin kan wasir, masa wasir di jari, atau ambeien atau penyakit lemah syahwat, gejalanya bengkak di jari, kan nggak mungkin. Maka yang paling mungkin itu adalah asam urat. Nah, akhirnya saya simpulkan untuk mencari obat herbal, teman-teman. Nah, dari beberapa keterangan juga di beberapa situs channel YouTube, Google, ya, blog dan lain-lain, saya menemukan satu tanaman yang di saya ada dan mudah didapat, seperti itu, karena kan saya tanam banyak itu, yaitu daun salam, teman-teman. Daun salam. Dan ini sudah dibuktikan ya berdasarkan penelitian juga. Beberapa channel YouTube juga ada yang menjelaskan bahwa dokter mengatakan bahwa daun salam itu fakta sebagai obat daripada asam urat, kira-kira seperti itu. Oh, jadi juga, gini, dokter. daun salam ini bagus untuk menurunkan kadar asam urat. Asam urat, iya. Ya. Oh, yang kolesterol itu bukan sih, dokter? Ya, bukan, beda. Beda lagi. Kolesterol dan asam urat itu beda istilah dan beda kondisi memang ya. Oke. Jadi dia memang bagus untuk penurunan asam urat. Nah, asam urat yang terlalu tinggi itu kadang bisa bikin batu ginjal. Nah, mungkin ini yang dikaitkan. Tapi yang betul adalah dia bisa ikut menurunkan kadar asam urat, itu adalah fakta. Oke, sekian saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.